Inilah kisah penuh ketegangan dari Jakarta Selatan, saat kelompok ormas GRIP yang dipimpin Bang Roy Marlin merasa tak tersentuh hukum. Mereka menguasai lahan milik BMKG, memeras masyarakat sekitar, dan bahkan menguasai parkir liar. Tapi segalanya berubah ketika tim gabungan kepolisian dan TNI bersatu menghancurkan markas ormas GRIP di lahan milik pemerintah dalam operasi rahasia yang penuh risiko dan strategi. Mereka berjuang menumpas premanisme dan mengembalikan keamanan bagi rakyat. Jangan lewatkan detik-detik dramatis penangkapan anggota ormas GRIP dan pimpinannya Hercules. Sebuah momen yang menegangkan dan tak bisa dilupakan. Dukung terus channel Aiso Remba dengan subscribe, like videonya, dan tinggalkan komentar. Karena keberanian harus disebarkan, dan keadilan harus terus diperjuangkan. Jakarta Selatan, awal tahun 2025. Sebuah bangunan semi-permanen berdiri kokoh di atas lahan kosong yang dulunya tak bertuan. Atau setidaknya, itulah yang diklaim oleh sekelompok orang berbaju loreng hitam dengan emblem GRIP Jaya di dada. Warga sekitar, terutama yang tinggal di wilayah Cipete Timur, awalnya mengira bangunan itu hanya pos jaga biasa. Tapi waktu membuktikan sebaliknya. Dalam hitungan minggu, bangunan itu berubah menjadi markas ormas GRIP Jaya, lengkap dengan bendera, mural besar bergambar parang menyilang, dan aktivitas mencurigakan yang makin hari makin terbuka. Kalau mau buka lapak di sini, setor dulu. 500.000 sebulan. Aman, gue yang jamin, kata salah satu anggota GRIP pada Buningsih, seorang pedagang gorengan. Suaranya keras, cukup untuk didengar warga lain yang lalu lalang, tapi tak satu pun berani menegur. Arogansi mereka tak berhenti di situ. Di pinggir gang kecil dekat musola, tanah kosong milik seorang pensiunan guru tiba-tiba dipatok. Spanduk besar bertuliskan, tanah ini dalam pengawasan GRIP Jaya, terpampang tanpa izin, dan pemilik tanah malah dilaporkan balik ke polisi karena dianggap mengganggu ketertiban. Namun yang paling mengkhawatirkan, dan menyulut ketegangan, adalah markas mereka ternyata berdiri di atas lahan milik negara. Tanah resmi milik BMKG yang seharusnya dijaga sebagai zona aman untuk sistem pengamatan cuaca. Saat wartawan lokal mencoba menyelidiki, mereka diintimidasi. Drone milik mahasiswa geografi yang terbang terlalu dekat pun ditembak jatuh dengan senapan angin. Pendeknya, kawasan itu berubah dari zona tenang menjadi daerah abu-abu, tak bertuan, tapi dikendalikan oleh tangan besi kelompok yang mengaku penjaga keamanan warga. Namun tidak semua diam. Seorang pria parubaya, mantan TNI berpangkat Letnan II, diam-diam mulai menyusun laporan. Ia menyaksikan sendiri bagaimana para preman ini memeras, mengintimidasi, dan merebut lahan seenaknya. Mereka kira negara ini tidak punya tuan, gumamnya pelan. Dan pada suatu malam, saat hujan mengguyur markas liar GRIP, suara langkah sepatu militer terdengar dari kejauhan. Malam itu, langit Jakarta Selatan mendung berat. Petir menyambar jauh di kejauhan, seolah menandai akan ada badai yang bukan hanya di udara, tapi juga di darat. Jam menunjukkan pukul 2.15 dini hari, ketika sekelompok kendaraan tanpa plat resmi mulai memasuki area sekitar tanah milik BMKG yang telah lama diserobot. Beberapa truk tentara parkir rapi di jalur yang telah diamankan sebelumnya. Di dalamnya, puluhan prajurit TNI bersenjata lengkap turun dengan langkah tegas. Di sisi lain, satuan Brimob bersiaga, mengenakan pelindung tubuh penuh dan helm baja. Operasi ini bernama Operasi Halilintar, hasil koordinasi antara TNI, Polri, Satpol PP, dan lembaga terkait setelah laporan investigasi menemukan fakta mencengangkan. Markas GRIP Jaya itu tak hanya ilegal, tapi juga jadi titik distribusi pungli, pemerasan, dan intimidasi warga selama berbulan-bulan. Di balik operasi ini, seorang pria berdiri dia menatap ke arah bangunan liar yang terang benderang dengan lampu sorot. Let Dahario, prajurit aktif yang dulu dibesarkan di kawasan itu, dan merasa tak bisa dia melihat warganya diperas oleh preman berseragam ormas. "Semua sudah siap?" tanyanya lirih. "Siap, Komandan," jawab Kapten Polisi Arifin, Komandan Brimob. Pukul 4.10 waktu Indonesia Barat. Operasi dimulai. Dengan aba-aba senyap, pasukan masuk dari 4 arah. Pintu belakang markas dijebol. Suara letusan senapan gas hampa menggelegar, peringatan awal untuk siapapun yang mencoba melawan. Beberapa anggota GRIP yang berjaga kaget dan mencoba melawan dengan senjata tajam, tapi dengan cepat dilumpuhkan. Hanya dalam waktu 7 menit, mayoritas anggota ormas yang tidur di dalam markas berhasil dibekuk. Di antara mereka, tokoh sentral yang selama ini disebut-sebut warga sebagai Raja Kecil Cipete,
Seorang pria besar bertato naga di leher dan dikenal dengan nama John Hercules, berhasil ditangkap saat mencoba kabur lewat gorong-gorong belakang. Berani lo serang rakyat. Sekarang lo lihat. Ini negara, bukan hutan, ucap seorang prajurit saat memborgol John Hercules yang masih berteriak-teriak minta dibebaskan. Tak ada peluru tajam yang dilepas. Tak ada korban jiwa. Tapi kerugian secara moral dan sosial telah berlangsung terlalu lama. Di markas itu ditemukan puluhan dokumen pungutan liar, catatan, setoran keamanan, dan bahkan uang tunai puluhan juta rupiah dari para pedagang kecil yang dipalak setiap minggu, pagi harinya. Berita ini meledak. Media nasional menurunkan headline besar, markas ormas ilegal dibongkar. Hercules ditangkap, TNI Polri bergerak serentak. Warga Cipete Timur menyambut pagi itu dengan rasa lega. Banyak yang menangis haru, terutama pedagang kecil yang selama ini hidup dalam ketakutan. Beberapa warga memberanikan diri memberikan kesaksian di depan kamera media. Setiap bulan saya harus setor 100.000 cuma buat lapak 2 meter, ujar Pak Warno, tukang tambal ban. Anak saya dipukul karena nggak mau ngasih rokok, cerita seorang ibu rumah tangga sambil gemetar. Sementara itu, pihak BMKG akhirnya bisa masuk lahan mereka yang selama ini dikuasai. Papan bertuliskan, tanah milik negara, BMKG, kembali dipasang secara resmi, kali ini dijaga oleh pos TNI. Namun, ini belum akhir. Dalam interogasi awal, Hercules menyebut beberapa nama besar yang diduga melindungi aktivitasnya. Ada dugaan keterlibatan oknum aparat dan pejabat lokal yang diam demi uang, keamanan. Maka kasus ini tak berhenti hanya pada pembongkaran markas, tapi menjalar seperti akar ke dalam sistem yang lebih dalam. Letda Haryo, yang ditugaskan sebagai pengawas wilayah khusus, mulai menyusun tim kecil untuk melacak aliran dana dan kekuatan yang mendukung ormas liar seperti Grip Jaya di wilayah lain. Kalau hari ini Cipete, besok bisa Tanah Abang, lalu Cengkareng. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan, katanya kepada wartawan sambil menatap puing-puing markas Grip yang sudah dihancurkan eksavator dan kini telah hancur. Beberapa hari kemudian, Jakarta Selatan tampak tenang di permukaan. Tapi di dalam institusi penegak hukum dan pemerintahan, gelombang besar mulai menggulung. Keterangan Hercules membuka kotak Pandora, nama-nama yang selama ini tak tersentuh, mulai dari anggota dewan, pejabat kelurahan, hingga oknum perwira aktif disebut sebagai penjamin keamanan operasional Grip Jaya. Komisi Pemberantasan Korupsi langsung membentuk tim investigasi khusus. Sementara itu, tim intelijen TNI yang dipimpin Letda Haryo bersama Bais TNI mulai memburu satu persatu pihak yang disebut Hercules. Bukti-bukti dikumpulkan. Rekaman telepon. Transfer rekening mencurigakan. Bahkan, foto-foto pertemuan rahasia di sebuah restoran di Kemang. Di balik layar, tekanan mulai terasa. Letda Haryo sempat dipanggil ke Mabes. Ada yang ingin menghentikan penyelidikan. Ancaman datang, bahkan pada keluarganya. Tapi ia tahu, mundur berarti mengkhianati rakyat. Saya prajurit, bukan maklar keamanan. Ucapnya tegas saat diberi opsi untuk mengistirahatkan penyelidikan demi stabilitas politik. Di lapangan, penangkapan lanjutan dilakukan diam-diam. Di daerah Tebet Liar, sebuah rumah mewah disergap dini hari. Di dalamnya, ditemukan seorang pengusaha pengelola pasar yang diduga menjadi bendahara ormas Grip untuk wilayah Jakarta Selatan. Polisi menemukan ratusan buku catatan keuangan, catatan transfer, dan segepok uang tunai dalam koper. Di tempat lain, seorang anggota DPRD dari salah satu partai nasionalis tertangkap tangan sedang menerima setoran bulanan di dalam mobilnya. Operasi senyap ini dilakukan oleh tim gabungan Densus Tipikor dan TNI. Tidak ada suara, tidak ada kamera. Hanya satu berita yang keluar. Tertangkap basah. Oknum Dewan Dukung Premanisme berkedok ormas. Namun badai sesungguhnya datang ketika sebuah video bocor ke media. Rekaman CCTV dari markas Grip menunjukkan momen saat Hercules menelpon seorang jenderal purnawirawan. Dalam percakapan itu terdengar jelas, "Tenang bang, anak-anak aman. Yang penting setoran jalan. Polisi juga udah kita pegang." Video itu viral. Rakyat marah. Demonstrasi digelar. Mahasiswa turun ke jalan. Spanduk bertuliskan, "Bubarkan Ormas Preman," terbentang di depan DPR. Di media sosial, tagar "Bersihkan Negeri" jadi trending. Pejabat tinggi negeri pun akhirnya angkat suara.
Dalam konferensi pers yang ditayangkan langsung, ia berkata, negara tidak boleh kalah oleh premanisme. Tidak boleh ada organisasi apapun yang menjadikan rakyat sebagai sapi perah. Saya instruksikan agar semua proses hukum dilakukan tanpa pandang bulu. Dan pada akhirnya, pengadilan memutuskan, Hercules dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Beberapa pejabat tinggi dicopot. Oknum-oknum polisi, TNI, dan ASN yang terlibat diseret ke meja hijau. Markas-markas ormas ilegal di seluruh Indonesia mulai dibongkar. Satu persatu, taring-taring yang selama ini menakut-nakuti rakyat, dicabut. Di Cipete Timur, warga kini hidup tenang. Warung-warung kembali buka tanpa bayaran mingguan. Anak-anak bisa bermain tanpa dihampiri pria berbaju loreng palsu. Letda Haryo, ia dipindahkan ke wilayah baru. Kali ini di Cengkareng, karena kabar beredar, ormas serupa mulai tumbuh di sana. Kisah ini bukan sekadar tentang pembongkaran sebuah markas. Ini adalah peringatan bahwa saat rakyat diam, kejahatan tumbuh. Tapi ketika rakyat bersatu dan aparat bersih berani bertindak, keadilan bisa ditegakkan. Semoga ini jadi babak baru bagi Indonesia, di mana seragam tak lagi ditakuti, tapi dihormati. Di mana hukum tak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tapi berdiri tegak untuk semua. Terima kasih telah menyaksikan. Kisah ini bukan sekadar pembongkaran bangunan liar, tapi pembongkaran ketakutan yang selama ini dibiarkan tumbuh. Kita sebagai bangsa tidak boleh membiarkan kekuatan jalanan menggantikan hukum. Penegakan hukum harus tegas, merata, dan tak pandang bulu, agar rakyat kecil bisa hidup tanpa rasa takut. Jika kamu peduli pada keadilan, kebenaran, dan masa depan negeri ini, jangan diam. Suarakan. Dukung aparat yang jujur. Dan ingat, negeri ini milik rakyat, bukan milik preman. Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi bentuk nyata kritik sosial terhadap penegak hukum dan para pejabat negeri ini. Sebab di balik seragam dan jabatan, rakyat masih menanti keadilan yang tak memihak, perlindungan tanpa syarat, dan kesejahteraan yang merata untuk seluruh anak bangsa. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini membuka mata dan hati kita, bahwa keadilan adalah amanah Tuhan, dan keberanian sejati adalah membela yang lemah, bukan menindas demi nama besar. Jika kamu setuju bahwa kebenaran harus ditegakkan, dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe, agar semakin banyak yang berani bersuara demi keadilan.